Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan tetap semangat. Hari ini terpaksa saya harus menaikkan dua konten yang sama tentang PSM karena tadi pagi juga sudah membuat konten dengan kemenangan PSM 3-0 atas Persebaya dalam lanjutan kompetisi Liga 1 BRI dan membuat PSM itu naik ke posisi ketiga saat ini. Namun banyak ya, dari pagi itu sampai siang tadi itu sebenarnya saya akan menyiapkan konten yang lain ya tentang Graham Potter yang menukangi Chelsea, dan ada beberapa info dari tim nasional U19 yang akan bertanding di kualifikasi Piala Asia Grup F untuk U20. Namun karena banyak yang meminta saya untuk bisa membicarakan tentang hukuman sanksi dari William Pluim ya. Dari 5 pertandingan Komdis sudah membuat keputusan bahwa kapten kesebelasan PSM ini tidak akan bermain dalam paling tidak untuk 3 partai tandang ke depan, karena kita tahu PSM setelah melawan Persebaya itu akan melakoni 3 tandang ya. Baik melawan Dewa United, Persis Solo, kemudian pertandingan lanjutan melawan Barito sampai balik ke kandang. Di saat akan menjamu Persikabo itu tidak boleh bermain. Dan mungkin juga kalau 5 laga ini ya pasti dengan Persita Tangerang. Tapi kan kalau bisa dilihat William Pluim ini sudah menjalani 1 pertandingan. Dia mendapat akumulasi 2 kartu kuning saat pada tanggal 2 September yang lalu menghadapi Persik Kediri di Stadion Brawijaya, dan wasit Zetman Pangaribuan itu memberikan 2 kartu kuning ya, membuat Pluim ini harus keluar, sehingga hukumannya itu kalau 2 kartu kuning saya pikir 1 pertandingan, dan dia sudah menjalankannya dengan baik, tidak bermain melawan Persibaya, dan Juku Ejain PSM Makassar tetap menang. Namun dari tadi pagi itu berseliweran kabar ya, dan saya juga sudah cek ini memang benar ya, bahwa William Pluim ini kena hukuman lagi. Tidak boleh melakoni 5 pertandingan. Artinya ada 1 plus 4, jadi ada 5. Memang saya agak membingungkan juga. Atas dasar apa Komdis ini tiba-tiba menjatuhkan 5 pertandingan dengan denda uang? Uang itu oke lah, itu memang sudah hampir pekerjaan dari Komdisnya, mau 50 juta, mau berapa. Karena kalau bicara dengan denda uang ke PSM ini dari musim yang lalu, PSM itu sudah kena denda banyak. Total itu setelah berakhir musim kompetisi 2021-2022 kan PSM sudah kalau nggak salah 285 juta harus menyetor untuk segala macam denda ya, termasuk denda dari CEO Pak Munafri Arifudin, Bang Api ini denda kalau nggak salah tuh lawan Sleman kalau nggak salah pada Maret yang lalu ya, katanya ada membuang kata-kata yang tidak baik ya, tidak sopan, sehingga ada 25 juta. Juga melawan Persela Lamongan itu udah 50 juta. Tahun lalu juga itu lawan Persipura katanya tuh, dan itu kena 50 juta. Lawan Madura juga 50 juta. Jadi total pada musim lalu PSM itu oleh Komdis tuh kena dengan yang saya bilang tadi 285 juta kalau nggak salah ya. Saat ini pun dimulai, kalau memang Pluim ini kena 50 juta ya, itu harus sebuah resiko yang harus dihadapi ya oleh PSM, karena bukan kali ini aja PSM kena denda seperti ini. Namun yang 5 laga ini yang saya tidak mengerti, ini seperti dagelan aja, ini konyol menurut saya ya. Atas dasar itu saya bilang, dasar apa? Mestinya Komdis ini harus menjelaskan kalau ada pelanggaran seberat apapun bagi seorang Pluim ini, sehingga ada penambahan untuk bisa dia jalani dalam 5 match. Jadi ini luar biasa. Padahal kalau saya lihat dalam pelanggaran melawan Persik Kediri nggak ada yang berat-berat amat. Ya. Bahkan masa dia lebih berat dari seorang pemain yang mendapat straight red card atau kartu merah langsung dalam 1 pertandingan. Sedangkan dia cuma 2 pertandingan. Ya. Ini sudah lebih hebat nih negara kita dengan federasi kita. Jadi semau-maunya untuk bisa hanya mengetok untuk denda sekian, dan terutama untuk match yang harus dijalani ya. Ini apakah ada panduan yang resmi ya, itu yang harus dijelaskan oleh Komdis, bahwa ini sudah tertulis bahwa kalau
seorang pemain mendapat kartu merah akan kena sekian, ya, 2 kartu kuning sekian, ya, dengan harus dijalani, itu harus jelas. Ini yang membuat saya pikir pihak kubu PSM tidak bisa menerima. Wajar, pantas bagi Bang Api marah-marah, mencak-mencak, bahkan akan melakukan banding, ya, dengan keputusan dari Komdis ini. Juga pelatih Bernardo Tavares itu akan tidak menerima. Karena memang menurut saya juga, gimana sih ukurannya ini? Ukurannya kalau di Inggris hanya, negara yang sudah lebih maju dari kita, ya, itu di Eropa sana, itu udah jelas. 1 kartu kuning berapa, 1 kartu merah berapa, ya. Akumulasi 2 kartu kuning untuk mendapatkan kartu merah, keluar itu dendanya berapa, kemudian hukumannya berapa. Nah, yang paling berat itu kalau di Inggris itu meludah pemain tuh, atau bahkan mungkin meludah wasit, itu 6 pertandingan. Kalau Pluim ini kan tidak meludah. Atau menyikut, menggigit, ya, sengaja menanduk kepala, ya, dengan kepala pemain lawan, itu dihukum itu dengan 3 pertandingan yang paling berat yang harus dijalani oleh seorang pemain. Itu di IPL, di Liga Premier Inggris, yang kompetisinya itu jauh lebih maju dari kompetisi yang ada di negeri kita, ya. Mereka menjalankan itu dengan baik. Komdis di sana bagaimana, ada komite etikanya, semua tuh bekerja dengan bagus. Sehingga setiap keputusan-keputusan itu, ya, diterima, tidak ada yang meributkan. Seperti yang saat ini dilakukan oleh Komdis. Kan kalau kita bisa melihat 4, katakan itu ada 1 plus 4, jadi harus 5. Ya. Nah, sebenarnya kan Komdis ini bisa aja kalau dalam rapat itu mengetok 2 pertandingan saja. Bisa aja. Pasti jalannya dengan 2 pertandingan. Tapi sekarang kan suka-suka mereka. 4 pertandingan 4. Nah, ini 4 pertandingan ini dasar apa? Itu harus dijelaskan, dilihat. Ada nggak kriteria-kriterianya untuk bisa membuat bahwa Komdis itu memutuskan 4 pertandingan atau 5 pertandingan yang harus dijalani oleh William Pluim ini. Itu masalahnya saya pikir di sini. Karena pasti tidak ada dasarnya, nggak kuat. Ya. Kecuali memang sudah tertera sama sekali, itu sudah dijalankan sejak dari musim sebelumnya bahwa begini loh masalahnya ini. Karena kalau bicara, ya, saya udah bilang tadi di Inggris kan 3 pertandingan dengan menanduk dan menggigit apa menyikut sengaja. Ya. Kalau 2 kartu kuning di Inggris itu, ya, kemudian keluar itu cuma 1 pertandingan memang sama seperti Indonesia, tapi tidak ada penambahan-penambahan lainnya. Sekarang kan sudah lewat dari tanggal 2, itu sudah ke tanggal 11. Katakan keputusan itu keluar di kemarin, ya, untuk pada Jumat, ya, kemudian baru diumumkan. Kan nggak boleh lewat dari 1 minggu sebenarnya. Kalau itu terjadi pada tanggal 2, dengan William Pluim ini kena kartu merah, itu 2 kali 24 jam sebenarnya sudah bersidang bagi Komdis ini untuk bisa melihat, ya, kemungkinan penambahan lagi terserah dari Komdis. Jangan sudah melewati 1 minggu. Masa untuk menilai hanya seorang Pluim dengan pelanggaran hanya mendorong pemain dari Persik Kediri kemudian dianggap membuat kata-kata kotor, ya, yang tidak senang bagi seorang wasit Zeltman Pengaribuan ini, sehingga harus dengan 4 hukuman atau menjalani 5 hukuman, ya. Karena Komdis juga nggak mendengar sama sekali, tidak kedengaran. Mungkin yang paling dekat adalah wasit Zeltman di sini, ya, yang mengetahui langsung mungkin, ya, dengan ucapan-ucapan itu. Nah, kalau bicara ucapan kotor, ya, itu di Inggris, ya, itu hanya 2 kartu kuning, dua pelanggaran, bukan 2 kartu kuning, 2 pelanggaran saja ini, dan dia harus menjalani 2 pertandingan. Ya, itu kalau di Inggris, ya. Tapi tidak seperti di kita ini dengan hanya langsung seperti yang dilakukan oleh Pluim ini langsung 4. Jadi makanya saya tidak mengerti karena nggak ada panduan resminya, itu nggak ada. Ini yang harus dijelaskan, makanya banding dari PSM itu oke, mempertanyakan ini. Dan Komdis harus bisa menjelaskan dengan data yang ada, bukan hanya bicara seenaknya untuk mengambil keputusan dengan 4-5 pertandingan, katakan 5 pertandingan sanksi. Nggak bisa. Itu harus tertera langsung. Jadi ini yang saya pikir tidak kuat bagi, seperti, ya, kembali ini dagelan benar kalau bisa dikatakan. Bayangin saya sekali lagi, ya, balik ke Eropa atau ke Inggris yang paling top, menghina wasit, ya, membuang kata-kata kotor, ya, yang tidak baik, itu paling tinggi 2. Di samping ada denda uang memang. Saya kembali lagi, meludah wasit atau meludah pemain lawan itu 6 pertandingan. Ada denda mungkin sekitar 53 pound. Nggak besar-besar, hanya 53 pound. Ya. Itu yang harus dijalani.
oleh setiap pemain. Satu kartu merah itu langsung harus satu pertandingan saja. Kalau 2 kartu kuning dianggap merah itu hanya satu pertandingan saja. Kemudian tidak boleh dilapisin lagi dengan setelah dia menyelesaikan itu kemudian masuk lagi hukuman baru lagi untuk dijalanin. Mana ada, nggak ada itu yang bisa terjadi. Hanya di Indonesia bisa melakukan demikian. Saya nggak tahu apakah yang di Komdis ini paham semua sepak bola atau tidak banyak membaca aturan-aturan yang ada. Nah, sebenarnya kan harus bisa melihat di negara-negara maju apa. Ya, regulasi yang ada ini apa? Kartu merah, kartu kuning. Ya kalau soal duit ya pastilah semua akan membayar. Itu dia. Tapi cara menghukumnya ini tidak boleh seenak bisa diambil di sini, mengetok itu. Apalagi kalau hanya lewat sebuah rapat aja ya udah 5 pertandingan ya, semua setuju, ketok. Wah, nggak bisa begitu. Nggak ada aturannya kan. Karena bisa aja kan, hanya penambahan ini setelah dia menjalani 1 pertandingan ya tambah 2 aja ya. Bisa aja. Jadi nggak jadi 5, 2. Bisa aja, pasti kan diterima. Tapi kalau 5 ini kan keterlaluan ini. Hanya seorang pemain yang mendapatkan 2 kartu kuning, kemudian keluar lapangan dengan kartu merah, itu langsung 5. Sanksinya berat sekali. Ya, apalagi ini PSM akan keluar kandang 3 tanpa peluit memang terasa memang kalau bermain di Parepare mungkin oke di kandang. Mereka bagus. Tapi keluar ini kan butuh seorang William Pluim. Tapi kalau nggak ada William Pluim ya mungkin saja langkah dari PSM sengaja untuk dijegal atau apapun itu. Karena sekarang kan semakin bagus PSM berlari kencang di ini. Seakan-akan sulit untuk ditahan. Ya. Dan setelah jadwal itu keluar dari PT LIB itu menempatkan PSM itu setiap bermain dengan tim-tim kuat itu ada di Parepare. Memungkinkan bagi PSM itu untuk menang. Sulit untuk bisa mengalahkan PSM kalau bermain di stadion atau di Gelora B.J. Habibie. Ketika mereka keluar dengan tim-tim yang ya berada di papan tengah atau ke bawah. Ini satu keuntungan bagi PSM. Dan kan ini mereka tidak tahu kan bahwa jadwal itu dikeluarkan oleh PT LIB dalam hal ini. Nah, bagaimana dengan tidak ada William Pluim? Ini memang berat. Oke, semua pemain akan siap tentunya bermain. Mau ada William Pluim atau tidak, tetap PSM akan terus bertanding, akan bermain. Namun sanksi ini kan yang terasa berat sekali memang. Artinya sulit bisa diterima. Ya, kalau memang ini seenaknya aja harus diketok dengan 5 match atau tidak bisa bermain tanpa ada data-data yang kuat. Ya, itu saya bilang harus ada acuan panduan dari Komdis untuk bisa menghukum seorang pemain. Ini harus jelas sehingga bisa diperdebatkan. Ketika ada banding, ada data ini. Ya. Nah, itu saya sekali lagi saya balik ya. Ini mungkin karena wasit Jatman Pangaribuan ini hanya mendengar bahwa dia tidak suka dengan perkataan mungkin dari William Pluim saat itu ya, sehingga dia mencabut kartu kuning kedua. Ya, karena mungkin menghina dia ya. Nah, ini nggak apa-apa. Tetapi tidak boleh dengan hukuman yang begitu besar seperti ini. Kan sudah menjalani, sudah keluar kartu merah, keluar 1 pertandingan sudah oke. Nah itu saya kembali. Di Inggris hanya 2 pertandingan. Ya, kalau menghina wasit ya, dengan kata-kata kotor itu cuma 2. Kalaupun paling tinggi harus dipaksakan ya dalam tanda kutip, itu 3 pertandingan cukup. Tidak 5. Nah, ini mungkin kejadian pertama yang terjadi di Liga Indonesia dengan harus seperti ini kejadiannya. Ya, kita tunggu nantinya banding dari Bang Apit dan kubu PSM nantinya terhadap William Pluim ini. Dan Komdis harus hadapi. Kalau Komdis ingin membersihkan namanya dan tetap kekeh bahwa ini adalah benar, ya harus dibuktikan juga. Komdis harus bisa membuktikan. Tentunya dengan acuan panduan yang ada. Bukan hanya berdebat kusir, adu argumentasi nggak benar. Harus ada datanya kuat. Ya, yang harus mereka hadapi. Sehingga apa yang mereka putuskan itu benar. Ya. Tertulis benar. Bahwa kalau begini akan jadi dengan hukumannya sekian. Kalau yang ini terjadi hukumannya ini. Nah, itu harus dibuka, harus transparan. Itu yang paling penting. Ya. Oke, sampai di sini saya bagaimana menanggapi sanksi dari William Pluim dengan 5 pertandingan ini dan plus mungkin dia akan bayar denda 50 jutaan ya. Ya ini selalu adalah dan PSM sudah mengalami di musim-musim sebelumnya. Bang Abi juga tahu sebagai CEO bagaimana denda-denda itu terjadi. Tapi yang satu ini memang harus
banding, oke. Saya setuju dengan banding ini. Semoga semua berjalan dengan baik dan lancar untuk bisa memulihkan nama baik dari William Pluim. Oke? Sampai di sini, ciao.